Halo teman-teman, balik lagi di konten bahas astrologi. Seperti judulnya yang sudah kalian bisa lihat, kita akan bahas tentang zodiak red flag. Nah, aku tuh sering ketemu gitu ya, kayak di konten atau orang komenin apa gitu. Ada orang yang memblacklist zodiak tertentu, terutama dalam konteks hubungan romantis ya. Di luar konteks hubungan romantis juga bisa, tapi seringkali hubungan romantis. Yang paling sering aku temuin adalah Gemini, terus Scorpio, terus apa lagi ya? Ya pokoknya 2 itu yang paling sering. Mungkin pengalaman kalian beda atau kalian punya, mmm, punya apa ya, zodiak lain gitu yang di pikiran kalian ini red flag. Pertama, ini aku mau lurusin, yang red flag itu bukan zodiaknya tapi orangnya gitu. Jadi gini, kalau sebuah zodiak, bisa dibilang red flag, pertama aku bisa bilang awalnya mungkin gini ya, misalnya satu orang pernah contoh aja pakai sorry ya Gemini, sebelumnya sorry banget ini buat contoh aja. Misalnya Joko gitu, Joko pernah punya pengalaman dengan Gemini gitu. Terus Joko setelah itu dia berpikir, oh Gemini itu ternyata begini. Nah kedepannya dia punya semacam konsep gitu, udah punya konsep sendiri setelah satu pengalaman atau dua atau tiga untuk kedepannya. Dia mengeneralisir bahwa semua Gemini itu sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah Joko ini mungkin ketemu dengan Anto gitu. Ketemu Anto yang juga kebetulan hmm, punya pengalaman yang tidak baik juga dengan Gemini, lalu mereka ngobrol terus semacam mendapat validasi. Lalu yang berikutnya adalah uh, Joko mungkin menemui konten-konten gitu, mungkin di Instagram, mungkin di TikTok, orang-orang yang juga semacam memblacklist atau mengkategorikan Gemini sebagai zodiak red flag itu. Nah, itulah kenapa zodiak tertentu bisa jadi red flag karena seseorang pernah punya pengalaman mungkin satu atau dua, tapi kemudian generalisir. Terus dia ketemu sama orang yang punya pengalaman serupa, mendapat validasi dan ketemu konten yang sepemikiran sama dia, terus jadilah itu sebuah apa ya, sebuah kebenaran gitu dalam dunianya. Menurut aku gini, orang yang pertama orang yang melabel sebuah zodiak itu red flag, pertama dia mengeneralisir. Lalu yang kedua, menurut aku yang sudah banyak menonton, banyak belajar dan banyak membaca, um, sebenarnya nggak ada yang red flag sih sebuah zodiak gitu. Cuman mungkin ya gini, ketika kamu bertemu satu zodiak tertentu, kamu kebetulan bertemu yang low vibrationnya gitu, atau lebih banyak keluar sisi negatifnya. Padahal setiap zodiak itu memang punya sisi negatif atau dan juga punya sisi positif. Cuman kamu ketemu mereka pas lagi mereka ada di mana itu lebih banyak negatifnya atau sudah naik kelas gitu lebih banyak positifnya. Nah, ketika sebuah zodiak di label red flag mungkin ketemunya pas lagi belum belum naik kelas gitu, underdeveloped, masih masih menavigasi perjalanan, masih muda, masih belum bijak. Jadi ketemu banyak sisi negatifnya. Jadi kalau misalnya kamu tanya pendapat aku, menurut kakak zodiak red flag itu yang mana? Nggak ada yang red flag itu. Kalau red flag itu orangnya. Dan kebetulan kalau misalnya dia menunjukkan red flag, misalnya tadi pakai contoh Gemini, ya kebetulan aja ketemu di yang low vibrationnya gitu. Kalau ditanya Gemini yang high vibrationnya ada pasti, cuman belum ketemu aja gitu. Kalau pakai contoh aku gitu ya, ini contoh lagi ya, sorry nih sebelumnya. So far aku ketemu Cancer, menurut aku lebih banyak mengeluarkan sisi negatifnya gitu. Tapi apakah aku akan memblacklist Cancer? Apakah aku akan melabel Cancer sebagai red flag? Enggak gitu. Apakah aku akan membatasi kalau misalnya ke depannya ada Cancer yang lain datang ke dunia aku akan membatasi? Enggak gitu. Karena apa? Karena ini aku ketemu Cancer beberapa itu memang lebih banyak menunjukkan sisi negatifnya. Tapi apakah Cancer di sisi positifnya lebih banyak? Ada, cuman belum ketemu aja gitu. Cancer yang berada di high vibration ada, cuman belum ketemu aja. Jadi gitu ya. Setiap zodiak itu kan dan setiap orang itu pasti ada perjalanannya gitu. Ada masanya kita muda, kita nggak bijak gitu. Kita masih egois, kita masih belum banyak belajar, kita masih menavigasi perjalanan kita. Jadi sangat mungkin kita
kita lebih berada di low vibration gitu, keluar sisi negatifnya lebih banyak. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita ketemu pengalaman, ketemu tantangan, ketemu banyak pelajaran kehidupan, sangat mungkin yang tadinya low vibration, sisi negatifnya itu justru bertransisi gitu. Jadi semakin tinggi, semakin naik kelas, jadi semakin higher vibration, semakin lebih banyak mengeluarkan sisi positifnya gitu ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalau aku ketemu konten gitu, ketemu orang yang punya pendapat zodiak ini red flag, zodiak itu red flag, menurut aku itu cuman subjektifnya pengalaman dia aja, atau dia belajar astrologinya belum terlalu mendalam sih. Itu aja. Oke, aku rasa segitu aja dulu untuk bahas astrologinya kali ini. Sampai ketemu di bahas astrologi yang berikutnya ya. Bye.